Halo guys, balik lagi di MM Tour Obat Jet bersama saya Rani guys. Oke guys, hari ini Koko cukup lagi sangat senang ya, karena dari kemarin ya, dari hari Senin sampai hari ini murid-murid Koko yang interview itu lolos semua. Luar biasa sih. Senang banget. Oke, sama ada mau bilang apa, jangan lupa ya follow Instagram ya. Instagram saya di MM Tour Jakarta, MM Tour Jakarta ya. Di follow ya guys ya. Soalnya di situ banyak informasi yang saya nggak bisa upload di TikTok maupun YouTube ya guys ya, karena terbentur copyright ya, seperti misalnya foto kelulusan ataupun apa testimoni ya, ada di sana semua ya guys ya. Oke guys, hari ini saya akan bahas tentang hal-hal yang nggak boleh dilakukan gitu guys ya di imigrasi guys ya, di imigrasi. Jadi ini sangat berguna untuk bagi yang sudah granted visa ya guys ya, granted visa Amerika guys ya, ataupun yang sedang apply dan nanti maksudnya sedang apply terus agak masih bingung gitu nanti setelah lulus pas di imigrasi mau ngapain nih gitu, atau hal-hal apa aja nih nggak boleh dilakuin nih pas di imigrasi gitu guys ya. Oke, pada saat di imigrasi guys ya, kalau imigrasi Jakarta, bukan maksud saya imigrasi Indonesia itu sebenarnya cukup mudah guys ya, maksudnya ditanya nggak aneh-aneh gitu, langsung lolosnya gampang gitu. Jadi paling cuma ditanya, oh mau jalan-jalan ya ke Amerika ya, iya gitu, udah gitu doang, nggak ditanya apa-apa gitu, nggak. Karena apa? Karena kan kita warga negara sini guys ya. Nah, yang jadi problem pada saat kita landing di sana di Amerika gitu ya, kalau misalnya di Los Angeles kan Lex Airport ya, tergantung nih kotanya. Kalau kalian di New York itu nanti landingnya di John F Kennedy bandara ya. Nah di sana baru kalian ditanya-tanya tuh guys ya. Ya kadang ada yang ditanya cuma sedikit, kadang ada yang cukup lumayan banyak ya guys ya. Jadi pertanyaannya misalnya gini, bukan pertanyaannya guys ya, jadi yang kalian nomor satu yang paling harus kalian fokuskan guys ya, yaitu koper guys ya, koper. Jadi bawaan kalian itu yang harus kalian fokuskan bener-bener guys ya. Karena apa? Karena fokus koper itu sangat penting, karena koper itu kalau misalnya officer lihat ya, officer imigrasi lihat di sana ya, gitu, kalian bawa koper ya, itu benar-benar yang dilihat itu pertama koper dulu guys ya, karena itu benar-benar eye catching ya, maksudnya ketangkap mata banget gitu. Jadi kalian yang nggak usah bawa koper terlalu banyak, misalnya sampai 4-5 koper nggak usah gitu, atau koper yang besar banget gitu nggak usah guys ya, jangan terlalu eye catching lah ya, maksudnya biar nggak terlalu ditanya-tanya guys ya. Kan soalnya kan kalian berlibur ke Amerika itu kan cuma sebentar ya guys ya, misalnya cuma 10 atau 14 hari kan cuma bentar ya, jadi baju-baju ataupun perlengkapan dibawa kan harusnya nggak gitu banyak ya guys ya. Nah gitu, itu yang pertama koper. Jadi kalian hati-hati guys ya, kalau bawa koper ya secukupnya aja, seidealnya untuk kalian stay di situ untuk beberapa hari gitu ya. Jadi nggak yang kelihatan banget misalnya, oh nih orang mau stay lama nih di Amerika gitu. Hati-hati guys ya. Oke, hal pertama itu koper, harap dijadiin fokus perhatian ya guys ya. Kedua, itu yang harus disiapkan adalah tiket pesawat, tiket hotel, dan itinerary. Itinerary itu apa? Itinerary itu adalah daftar perjalanan kalian guys ya. Daftar perjalanan artinya jadwal perjalanan kalian guys ya. Misalnya kalian pada saat departure from Jakarta tanggal berapa gitu, nanti terus besoknya arrive di mana, di John F Kennedy kah atau di Lex Airport kah. Nah kalian arrive di situ. Nah terus hari berikutnya kalian jalan-jalan kemana, misalnya tempat wisata ini itu gitu. Terus next ini itu sampai kalian pulang, sampai jadwalnya balik dari sana, departure arrival ke Soekarno Hatta ya, Jakarta ya. Kalau Jakarta Soekarno Hatta atau tergantung kalian bandara masing-masing guys ya. Itu itinerary, itu penting diminta. Nah habis itu tiket pesawat, tiket hotel kalian sediakan ya guys ya. Jadi bookingan kalian itu harus disediakan guys ya. Kan kalian booking sudah bayar, nanti sediakan, karena misalnya untuk persiapan kalau misalnya ditanya-tanya pada saat di imigrasi sana guys ya. Nah itu persiapkan. Nah makanya saya berkali-kali bilang tuh, kalau di embassy pada saat interview ya guys ya, sebelum granted visa ya, interview di embassy itu itinerary maupun tiket pesawat, tiket hotel itu nggak ditanya guys.
ditanya nanti jadi penting pada saat kalian sudah di imigrasi gitu guys ya. Nah kalau pas di embassy, pas lagi interview itu itinerary-nya itu berupa lisan. Jadi misalnya ditanya, kamu mau ke tempat wisata mana aja, nah gitu, itu itinerary secara lisan guys ya. Untuk tertulisnya nggak bakal diminta. Oke, next ya guys ya. Tadi pertama koper, kedua tiket pesawat dan itinerary ya, sama tiket hotel guys ya. Oke, yang ketiga itu kalian harus perhatikan surat-surat berharga. Misalnya surat kepemilikan tanah atau BPKB mobil atau misalnya kartu keluarga atau akte lahir, itu kalau bisa jangan dibawa guys ya. Kan kalian konsepnya itu pengen jadi turis di sana guys ya, liburan ya. Jadi kalian harap tinggalin itu semua di Indonesia guys ya. Kalau kalian bawa gitu ya, itu nanti pasti officer curiga. Maksudnya ini orang mau liburan pakai bawa surat-surat berharga, mau ngapain? Ini mau liburan atau mau kabur gitu guys ya. Itu jadi tanda tanya penting guys ya. Jadi tolong dicatat dengan baik-baik ya. Surat-surat berharga itu tolong ditinggal di Indonesia aja guys ya. Kayak misalnya tadi yang saya udah sebutin ya, mau surat berharga misalnya mobil ataupun surat berharga tanah atau misalnya kartu keluarga atau akte kelahiran, itu harap tinggalin di Indonesia aja guys ya, jadi bawa-bawa ya guys ya. Oke, itu yang ketiga ya. Keempat guys ya, saran saya itu guys ya, keempat itu chat atau komunikasi. Chat itu kayak misalnya WhatsApp ataupun SMS ataupun di media sosial kalian chatting gitu ya. Dan komunikasi lainnya yang berhubungan dengan kalian pengen pergi ke Amerika guys, itu dihapus. Harap dihapus guys ya. Kenapa? Karena imigrasi Amerika itu berhak guys, punya hak untuk ngebuka isi chat-chat kita guys ya. Kalau misalnya dianggap mencurigakan ya. Jadi memang enggak yang serta-merta, maksudnya asal random langsung ngebuka chat, enggak kayak gitu. Tapi maksudnya kita kalau mencurigakan, mereka berhak, ada hak untuk membuka ataupun maksudnya menginvestigasi isi handphone kalian, termasuk chat-chat itu ya guys ya. Misalnya WhatsApp, Telegram ataupun SMS ataupun di medsos kalian chat apa gitu. Nah, saran saya itu harap dihapus semua ya guys ya, biar clear semua, maksudnya biar kalian juga hatinya nyaman ya guys ya. Kan kita ibaratnya mau ke sana mau liburan segala macam ya. Kalau misalnya kita hati nggak nyaman, kan belum apa-apa udah dicek-cek seperti itu kan nggak nyaman ya guys ya. Nah, lebih baik kita mempersiapkan dulu dari sini. Jadi maksudnya semua chat ataupun komunikasi yang berkaitan dengan pergi ke Amrik gitu ya, entah mau ngapain itu harap dihapus aja guys ya, di clear semua ya guys ya. Oke guys ya. Oke, next terakhir hal yang harus diperhatikan guys ya pada saat di imigrasi itu ya guys ya, imigrasi Amrik itu adalah bawa uang itu secukupnya guys ya. Bawa uang itu secukupnya, maksudnya gimana? Jadi kalian itu kan bawa uang cash ya. Bawa cash itu maksudnya ya secukupnya gitu, nggak kekurangan, nggak berlebihan. Jadi minimal itu maksudnya satu orang itu sewajarnya itu taruhlah 30-40 juta itu bawa ya guys ya, untuk keperluan makan ataupun belanja di sana guys ya. Karena apa? 30-40 juta itu, misalnya ada yang nanya, kok 30-40 juta memang cukup kok? Ya sangat cukup, lebih dari cukup. Karena apa? Karena kan tiket pesawat, tiket hotel itu kan kalian sudah pay dan booking semua di Jakarta. Maksudnya di kota kalian ya guys ya. Di Indonesia udah di booking semua guys ya. Jadi kalian kan udah keluar duit semua, udah pay di depan semua ya. Jadi cukup bawa uang jajan lah di sana, maksudnya uang untuk makan, uang untuk belanja keperluan oleh-oleh dan lain-lainnya guys ya. Jadi satu orang 30-40 juta itu sangat cukup guys ya. Jadi jangan sampai berlebihan sampai bawa duit 100 juta gitu ya. Itu berlebihan itu nggak baik guys ya. Bukannya malah positif, maksudnya positif, oh ini orang banyak duit, bukan. Justru di pikiran officer itu maksudnya ini orang ngapain bawa banyak duit, mau kabur kali ya gitu. Maksudnya nggak mau balik lagi ke negaranya kali ya. Soalnya bawa duitnya banyak banget tuh, sampai 100 juta segala macam ya guys ya. Nah, ini poin-poin ini harus diperhatikan guys ya. Jadi kalau udah granted visa Amerika, ada ibaratnya pintu terakhir yang harus kalian lewatin, yaitu namanya imigrasi ya guys ya. Jadi ini kalian harus pelajari dengan sungguh-sungguh ya, agar semua lancar ya guys ya. Oke guys, yaudah demikian guys ya, hari ini video sekian dulu guys ya. Udah hampir 10 menit juga. Yaudah, nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya guys ya. Oke, see you on the next video guys. Dadah.